Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teorema sisa. Ya, ini sebenarnya masih menyambung dengan materi kita sebelumnya tentang pembagian suku banyak. Jadi ini sangat terkait dengan pembagian suku banyak. Oke. Langsung ke teoremanya. Teorema sisa berbunyi, jika suku banyak fx dibagi dengan x min h, maka sisa pembagiannya sama dengan fh. Oke. Bisa dipahami? Oke, jika fx suku banyak dibagi dengan x min h, maka sisa pembagiannya sama dengan fh. Artinya apa? Artinya h di sini dimasukkan ke dalam fungsi fx-nya, maka fh itu adalah sisa pembagiannya. Oke? Kita buktikan teoremanya. Ya, sebelum kita ke contoh, kita akan buktikan teorema ini. Oke, masih ingat dengan formula pembagian suku banyak? Oke? Kita tahu di materi pembagian suku banyak sebelumnya bisa kita buat formula sebagai berikut. Fx, ya, sebuah fungsi fx itu sama dengan pembaginya, ya, px dikalikan dengan hasil baginya, oke, ditambah dengan sisanya, ya, sx. Oke, fungsi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagiannya. Oke, kita lihat dari teorema ini, pembaginya di sini adalah x min h, ya. Berarti pembaginya adalah x min h, ya. Karena x min h adalah suatu suku dengan derajat 1, ya. Artinya kan sini x pangkat 1, ya. Berarti dia derajatnya 1, ya. Kemudian di sini hasil baginya, ya. Karena pembaginya suku berderajat 1, maka sisanya, ya, adalah sebuah konstanta turun 1 derajat. Berarti kan kalau di sini x pangkat 1, berarti di sini x pangkat 0, gitu ya. X pangkat 0 berarti sama dengan 1, gitu ya. Berarti bisa kita tulis ini adalah plus s, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Karena pembaginya berderajat 1, maka sisanya berderajat 0 atau sebuah konstanta. Oke, jelas? Nah. Oke. Nah, di sini berbunyi teorinya, ya, jika h dimasukkan ke dalam fungsi x, fungsi fx, maka sisa pembagiannya tersebut adalah fh. Oke, berarti hanya kita masukkan ke dalam fx, ya. Berarti kita ganti x-nya dengan h. Oke? Hanya kita masukkan ke dalam fungsi fx, ya. Berarti ini juga x-nya berarti kita ganti dengan h. X kita ganti dengan h, berarti x diganti dengan h, h min h. Oke, jelas? Dikali hx plus s. Oke? Berarti h min h ini 0. Oke? Berarti fh sama dengan 0 dikali hx dikali hasil bagi ditambah sisa. Berarti otomatis FH nilainya sama dengan sisanya. Oke, jelas ya? Jadi teorema ini terbukti bahwa
Jika suku banyak fx dibagi dengan x min h, maka sisa pembagiannya sama dengan fh. Berarti sisanya sama dengan fh. Oke, kita lanjutkan ke latihan soalnya. Contoh soalnya, ya. Bisa kalian lihat contoh soal sebagai berikut. Tentukan sisa pembagian x pangkat 5 min 32 dibagi oleh x min 2. Oke, yang perlu kalian catat di sini, ya, jika kalian ditanya hanya mencari sisa pembagiannya, ya, hanya ditanya sisanya, maka gunakan teorema ini, ya. Jika ditanya sisanya saja, ya, maka gunakan teorema ini, teorema sisa, ya. Ini mudah sekali, ya. Tentukan sisa pembagian x pangkat 5 min 32 dibagi oleh x min 2. Oke, berarti tinggal kita gunakan teorema di atas. Suku banyaknya yaitu adalah fx sama dengan x pangkat 5 min 32. Oke, berarti nilai h di sini berapa? Oke, berarti hanya sama dengan 2. Oke, nah tinggal ganti x dengan 2. Berarti untuk fungsi dengan x bernilai 2, ya, f2, maka 2 pangkat 5 min 32, atau f2 sama dengan 32 min 32, maka f2 bernilai 0, ya. Ini bisa kita sebutkan, kita simpulkan, karena sisa yang ditanyakan adalah sisa pembagiannya. Berarti sisa pembagiannya sama dengan 0, ya. Atau boleh kita simpulkan bahwa karena sisanya 0, ya, karena sisanya 0, maka fx habis dibagi, ya. Jadi fx x pangkat 5 min 32 habis dibagi oleh x min 2. Gitu, ya. Jadi kalau kamu menemukan sisa pembagiannya sama dengan 0, berarti dengan kata lain suku banyak tersebut habis dibagi dengan pembaginya. Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua masih menggunakan teorema yang sama, ya, teorema sisa. Tentukan sisa pembagian x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x plus 7 dibagi x plus 2. Oke, yang perlu kalian perhatikan di sini, ya, pembaginya masih suatu suku dengan derajat 1, ya. Tadi juga x min 2, kalau ini x plus 2, ya, sama-sama suku berderajat 1, ya. Oke, cara yang pertama kita akan menggunakan teorema sisa yang barusan kita pelajari untuk menyelesaikan soal ini. Oke, sesuai dengan teorema sisa, ya, berarti fh, ya, atau saya tulis ulang lagi, ya, fx adalah x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x plus 7, ya, dimana di sini, ya, hanya bernilai min 2, ya. Oke, untuk mencari sisanya berarti tinggal kita cari fh-nya atau f min 2, ya. F min 2 itu sama dengan sisa pembagiannya. Berarti f min 2 sama dengan min 2 pangkat 4, ya. Kemudian min 2 pangkat 3 plus 5 dikali min 2 plus 7. Berarti nilai dari f min 2 sama dengan min 2 pangkat 4 sama dengan, ya, 16. Oke. Kemudian min 2 dikali
Oke, min kali min menjadi plus ya. Kemudian 5 dikali min 2 min 10 tambah 7. Berarti F min 2 nya sama dengan 16 tambah 16 32 min 10 22 ditambah 7 29. Oke, berarti kita simpulkan FH itu adalah sisa pembagiannya. Berarti sisa pembagian sama dengan 29. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan mencari sisa pembagian dengan metode sintetis. Ya. Yang pertama, yang cara ini kita menggunakan teorema sisa. Nanti kita akan coba dengan cara sintetis juga ya. Oke. Dengan metode sintetis ya, atau dengan metode Horner, kita harus identifikasi terlebih dahulu koefisien-koefisiennya ya. Koefisien suku banyaknya adalah 1 min 2, oke. Kemudian 0, kemudian 5, kemudian 7. Ingat ya, 0 di sini adalah koefisien dari X pangkat 2. Oke. Lalu kita bikin bagan Hornernya. Ada 1 min 2 0 5 7 ya. Kemudian pembaginya adalah X plus 2, sehingga di sini kita tulis minus. Dengan metode Horner di sini dijumlah ya. Oke, di awal 1 langsung turun ke bawah ya. Kemudian 1 kita kalikan dengan min 2, kita dapat di sini adalah min 2. Min 2 ditambah min 2 berarti min 4 ya. Kemudian min 4 dikali min 2 sama dengan 8. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 8 kali min 2 min 16. 5 ditambah min 16 sama dengan min 11 ya. Oke. Kemudian min 11 kali min 2 sama dengan 22. Sehingga di akhir kita dapat sisanya adalah 22 tambah 7 yaitu 29. Oke, kita tahu bahwa di sini adalah sama dengan sisa ya. Sehingga kesimpulannya sisa pembagiannya sama dengan 29. Seperti itu ya. Dari dua contoh soal ini, semoga kita bisa lebih memahami kembali ya tentang pembagian suku banyak yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya. Pada teorema sisa ini lebih kepada penekanan tentang sisa pembagian itu sendiri ya. Jadi kalau kita punya suku banyak fx dibagi dengan pembagi yang berderajat 1, contohnya x min h, maka sisa pembagiannya sama dengan fh. Artinya tinggal kita masukkan nilai h-nya ke dalam fungsi, maka kita akan mendapatkan sisa pembagiannya. Oke? Demikian, semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang polinomial, tentang suku banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tetap di rumah aja, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.